Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halid. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gimana sih cara kita mengkonfigurasi router mikrotik dan juga access point agar bisa mendapatkan internet gitu ya. Oh, sebelumnya juga saya ingin jelaskan di sini saya ingin menggunakan alur jaringan berupa nanti sumber internet yang saya gunakan akan mengirimkan sinyal atau jaringannya melalui kabel Ethernet yang dicolokkan atau dihubungkan ke perangkat HTB. Nah, dari perangkat HTB tadi akan meneruskan kembali sinyal tersebut menuju ke perangkat HTB2 menggunakan kabel fiber optik dari perangkat HTB2 itulah dia akan mengirimkan sinyal jaringannya kepada router mikrotik melalui kabel Ethernet. Nah, dari router mikrotik tersebut saya ingin membagi dua jaringannya agar yang satu menuju ke laptop saya dan satu lagi menuju ke access point. Oke. Untuk langkah-langkahnya kita mulai aja. Yang pertama-tama kita bisa buka nih namanya control panel di bagian network and sharing center ini. Kita change adapter settingnya. Nah, sini kan kelihatan nih list internet yang ada di perangkat laptop kita. Kita bisa pertama-tama disablein dulu perangkat-perangkat yang selain port yang akan terhubung dengan router mikrotik nantinya. Semuanya kita disablein dulu. Nah, kalau sudah, barulah kita colokkan Ethernet yang menuju ke arah router mikrotik ke dalam laptop kita. Oke, sudah saya colokkan di sini. Oke, di sini dia akan menjadi unidentified network ya. Kita buka saja namanya aplikasi Winbox. Oke. Nah, kita refresh. Nah, di sini nanti akan muncul ya semacam identitas identitas perangkat ya, perangkat mikrotik, router mikrotik yang tadi kita hubungkan. Nah, biasanya untuk username login ya itu adalah admin defaultnya ya, di settingan defaultnya adalah admin dengan passwordnya adalah kosong atau tidak ada. Kita coba masukkan, connect-kan dan berhasil connect. Nah, jika muncul text box seperti ini yang meminta untuk mengganti password, kalian masukkan saja password yang baru gitu ya. Nantinya kita kalau bisa yang mudah diingat aja biar nggak lupa gitu ya, agar bisa masuk ke Winbox-nya dengan leluasa atau nggak kesulitan. Kita change now. Nah, oke. Nah biar kita juga bisa itu nambahin semacam user gitu pas nanti mau login. Jadi kita itu nggak harus selalu pakai yang namanya username admin dengan password apa-apa itu. Misal kita pengen nambahin gitu kan user yang diri kita sendiri, seperti contohnya adalah misal kecil aja biar gampang. Ini misal nama saya adalah Khalid, saya ingin menambahkan saya sendiri user bernamakan saya dengan grup ini seperti ibaratnya tuh hak aksesnya ya. Kalau read itu hanya melihat-lihat aja konfigurasinya. Untuk write ini bisa membuat konfigurasi tapi nggak bisa ngehapus atau mendelete konfigurasi yang sudah ada. Kalau full ini bisa segalanya, berarti kayak admin lah ya. Nah, sini masukkan juga passwordnya. Misal kalau udah bisa kalian apply, lalu klik OK. Nanti di sini akan menjadi dua seperti ini ya. Kalau yang admin kalian bisa disablein aja, jadi biar nanti loginnya itu kalau pakai admin udah nggak bisa lagi gitu. Jadi harus pakai user ini. Sebenarnya bebas, nggak harus juga gitu. Kita coba exit dulu, kita logoutin dulu, coba apakah masih bisa login pakai admin gitu. Nah, yang tadi kita coba. Nah, error wrong username or password. Kenapa? Itu karena tadi pas
di bagian user ya kita mendisable user admin. Jadi user admin ini sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam router MikroTik kita. Nah, tadi loginnya itu menggunakan yang user tadi yang kita buat, yaitu ini dengan passwordnya. Kita konekin lagi. Nah, oke. Untuk sebelum memulai langkah-langkah bagaimana cara terhubung ke internetnya, pertama-tama kita bisa memberikan semacam identitas dulu ya untuk router MikroTik kita, agar nanti saat dibuka menggunakan Winbox nanti akan mudah gitu loh. Kalau semisal ada banyak router MikroTik kan pusing kalau harus nyari melalui IP. Kita bisa menggunakan identitas saja, jadi biar lebih mempermudah lah ibaratnya. Biar nggak usah biar mempermudah untuk membeda-bedakan router 1 dan router 2. Untuk namanya dia saya sebagai contoh aja, misalnya router yang kita apply. Nah, nanti kalau udah diganti identitasnya, di bagian atas ini nanti nama yang tadi kita masukkan bakal muncul atau terlihat di atas sini. Oke. Kalau udah, kita ke bagian interface listnya lagi. Nah, di sini untuk mempermudah konfigurasi kita juga nantinya, sebaiknya kita mengganti nama-nama port Ethernet yang ada di router MikroTik ini menjadi seperti kayak memberikan informasi gitu. Jadi semisal nih kan Ethernet 1 saya gunakan menuju ke arah sumber internet saya, jadi saya namakan dengan Ether 1 ke internet gitu. Nah, seperti ini. Jadi saat konfigurasi nanti sudah tidak terlalu bingung lagi membeda-bedakan Ethernet ini menuju kemana, Ethernet ini menuju ke mana gitu. Nah, Ethernet 2 saya akan menggunakannya menuju access point, sedangkan Ethernet 3 menuju ke laptop saya. Sebut aja kayak host lah, kayak gini. Oke. Kalau udah, kita bisa langsung masuk ke langkah-langkahnya. Pertama itu kita buka DHCP klien ini, lalu klik tanda plus ini, pilih interface-nya yang Ethernet 1 ini. Nah, untuk apa? Itu biar si router MikroTik kita ini meminta paket DHCP secara otomatis dari si sumber internet kita. Tadi kan dia ada statusnya searching tuh kan, dia itu sedang mencari paket DHCP-nya, dan kalau sudah bertuliskan status bound seperti ini, artinya paket DHCP telah didapatkan. Seperti itu. Jadi router MikroTik kita sudah mendapatkan alamat DHCP dari sumber internet kita. Oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke menu IP lagi, lalu ke addresses di bawah. Nah, di sini kita bisa menambahkan alamat IP yang akan dikirimkan atau diserahkan gitu ke dua device kita, dua device saya. Kalau saya kan di sini kan mengirimkan kepada access point dan juga mengirimkan kepada laptop saya, yaitu host. Sebagai contoh, pertama kita ngirimin ke laptop saya dulu, yaitu dengan saya mau ngasih dia IP-nya 10.10.10 1 dengan prefix 28. Kita apply aja. Oke. Nah, sekarang kita buat yang menuju ke access point, yaitu 172 berapa ya? 16, 10 dan juga 1 dengan prefix 27. Ingat, jangan sampai lupa menambahkan prefixnya. Kalau lupa nanti akan terjadi error. Oke. Kalau udah, kita pergi ke menu IP, lalu pergi ke menu yang namanya DHCP server. Nah, ini itu kita pilih DHCP setup dan pilih. Misal yang pertama itu kita mau, karena saya juga ingin memberikan karena saya ingin IP di laptop saya ini menggunakan static aja, jadi saya tidak membuat DHCP servernya di sini ya. Jadi saya hanya membuatnya hanya untuk ke access point aja ya. Tinggal next, complete. Nah,
Jika muncul teks berwarna merah seperti ini biarin aja. Itu tuh karena si device access point-nya belum terkoneksi ya dengan router MikroTik kita gitu. Biarin terlebih dahulu seperti ini. Nah, agar bisa mendapatkan internet, kan ini kan masih belum mendapatkan internet, kita bisa pergi ke namanya firewall, klik tanda plus lagi, kita ke general terlebih dahulu, lalu pilih out interface-nya itu menuju melalui Ethernet 1 yang menuju ke internet. Nah, dengan actionnya kita rubah juga menjadi masquerade ya. Kita apply, kita oke. Kalau udah, sekarang bisa. Nah, oh iya, kenapa ini masih belum terhubung ke internet? Itu karena tadi saya tidak memberikan IP secara DHCP kepada laptop saya karena tidak ditambahkan di sini. Karena saya ingin membuat laptop saya memiliki IP statik. Nah, caranya kita pergi ke control panel tadi, network configuration lagi, kita pergi ke internetnya, lalu kita properties dan setting IPv4-nya secara statik. Nah, di sini masukkan IP address yang kelasnya sama dengan yang tadi kita buat ya di aplikasi Winbox. Misal saya ingin memiliki alamat IP address-nya adalah 10.10.10 dan juga 2 dengan subnet masknya juga sama. Kalau di Winbox tadi itu kan prefixnya itu kan 28 ya. Prefix 28 itu memiliki subnet yaitu 255, 255 dan juga 240. Selanjutnya untuk bagian default gateway-nya kita masukkan itu alamat IP yang tadi kita buat di address ini yang ini nih. Kan ini 10.10.11 ya. Kita masukkan itu sebagai gateway-nya. Nah. Oke, untuk DNS-nya kita kasih DNS default Google dulu aja seperti ini. Oke. Kita oke kan, kita oke dan kita close, kita lihat. Nah, nanti secara otomatis dia akan terhubung ke akan mendapatkan sebuah akses internet. Kita coba dulu apakah benar akses internetnya sudah berfungsi. Oke, kita buka YouTube. Kita lihat ada lemot. Oke, bisa ya. Walaupun ya mungkin ini karena sumber internet saya yang rada lemot, tapi ini bisa dipakai bisa dipakai internetan yang lebih ringan. Kita coba cari berita deh. Nah, udah bisa searching secara normal untuk si laptop kitanya. Nah, sekarang kan kita ingin memberikan internetnya juga menuju ke access point-nya. Di sini kita sudah mengatur ininya. Tinggal kita konfig si access point kita. Pertama kita colokkan dulu ini karena kalau saya di sini belum terhubung. Kita colokkan dulu, hubungkan lah ya si device access point kita dengan router MikroTik. Oke, saya sudah hubungkan dan terlihat ini DHCP servernya adalah terhubung, tidak merah lagi ya. Nah, kalau udah sini kan kita mau namanya konfigurasi access point. Untuk mengkonfigurasi access point biar lebih mudah itu kita pakai aja namanya kabel Ethernet ya yang menuju ke access point dan juga laptop kita. Jadi untuk yang dari router MikroTik kita copot terlebih dahulu aja. Nah, kalau terlokot seperti itu biarin aja karena kita cabut Ethernetnya, makanya dia tidak terhubung lagi. Karena kita ingin mengkonfigurasi si access point terlebih dahulu. Oke. Kita colokkan dengan access point. Kita lihat. Nah, kalau misalnya kalian udah melihat seperti ini, networknya dapat sumbernya, tapi nggak ada internetnya. Itu karena kita tadi kan mengkonfigurasi IP secara statik ya di bagian sininya. Nah,
kita harus merubah IP statiknya, ataupun karena tadi kita di aplikasi Winbox yang membuat sebuah DHCP server, yang artinya dia memberikan si router mikrotiknya memberikan DHCP paket kepada si access point. Kalian bisa aja langsung obtain an IP address automatic atau menggunakan DHCP. Kalau statik juga masih bisa, tapi biar enak ini aja ya, pakai DHCP. Kita oke, kita close. Nah, otomatis harusnya sudah terhubung ke internet. Kita tes lagi apakah masih bisa internetnya. Masih bisa searching ya, masih normal. Oke. Sekarang kita ingin mengkonfigurasi si perangkat access point kita. Caranya kita untuk access point saya gunakan ini memiliki alamat default, atau ibaratnya ya alamat bawaannya itu untuk mengkonfigurasinya ya. Ada di http://tp/link wifi.net. Kita buka. Nah, di sini kita disuruh membuat create login password. Kita bikin aja login passwordnya ya, biar kedepannya lebih aman itu. Misal, nah kita masuk aja ke tempat konfigurasi si access point ya. Nah, kita bisa pergi ke operation mode, dan karena saya di sini ingin menggunakan perangkatnya sebagai access point, maka saya akan memilih select an operation mode sebagai access point. Save, dan dia akan merubah ganti mode itu menjadi sekarang jadi access point. Kita tunggu aja. Emang rada lambat, sabar, kita tunggu sampai dia ke reboot atau ya menjadi berubah. Oh ya, di video ini juga saya ingin atau memiliki tujuan, saya pengen membuat si nanti yang jaringan wifi yang saya buat dari access point agar bisa terhubung ke internet dan juga terhubung ke web server saya yang saya buat di mesin virtual. Nah, di sini kita masukin aja password yang tadi kita buat di awal. Kita login. Nah, di sini kan terlihat bahwa pilihan pilihan konfigurasinya lebih sedikit dibanding sebelumnya karena dia sudah mengganti operasi modenya. Nah, kita bisa bisa langsung pergi ke network bagian sini. Nah, ini itu kita rubah menjadi static IP aja untuk si identitas dari dari access point kita. Kita rubah aja. Terserah ini mau dirubah atau tidak, terserah. Kalau saya tidak usah lah ya. Biar ini aja identitasnya. Kita save biar dia menjadi statis IP-nya ya. Lalu kita ke bagian wireless untuk membuat jaringan Wi-Fi-nya. Nah, ini bisa dinamainin SSID-nya, nama Wi-Fi-nya nanti biar kelihatan. Itu contohnya aja seperti ini. Oke, kita save. Biarkan dia loadingnya selesai, kita tunggu. Nah, kalau udah, kita bisa ke wireless security ini untuk yang namanya memberikan password untuk keamanan wifi kita. Sini saya akan contohnya memberikan password seperti ini, lalu saya save lagi. Tunggu loadingnya selesai. Ya udah. Nah, di sini juga kita bisa mengatur lagi seperti MAC filtering. MAC filtering itu maksudnya dalam jaringan wireless atau wifi kita ini kita bisa kayak ibaratnya tuh ngeblokir sebuah device agar dia tidak bisa terhubung dengan jaringan kita. Karena di kasus saya sekarang saya tidak ingin menggunakan fitur ini, jadi saya akan skip terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita pergi ke DHCP server ini. Nah,
Sebenarnya nggak usah diubah juga, seharusnya si wireless atau wifi yang kita buat dari access point ini seharusnya sudah bisa sudah bisa mendapat internet dan sudah bisa digunakan secara normal, secara biasa. Kita coba hubungkan. Saya menggunakan HP saya untuk menghubungkan ke wifi yang tadi saya buat. Kita cari, tadi namanya adalah ujian ke-14 dengan passwordnya ini. Kita koneksikan, kita tunggu dia terkoneksi. Nah, di sini HP saya sudah terkoneksi ke WiFi yang tadi saya barusan buat. Kita coba dulu untuk sekarang mengakses yang namanya internet. Apakah bisa? Nah, ternyata jaringan WiFi yang saya buat itu masih belum bisa mengakses internet. Kalau belum bisa, kalian bisa mengisi DNS ini menjadi DNS Google terlebih dahulu. Coba kita save, kita tunggu, dan kita reconnect lagi ke jaringan WiFi kita. Oke, sudah terkoneksi lagi. Nah, ini saya masih menggunakan jaringan yang sama, tapi dia sekarang sudah bisa internetan ya secara normal. Nah, oke. Karena di sini juga saya ingin, selain internetan itu saya ingin juga agar si wifi wireless yang saya buat ini memiliki DNS yang menuju ke web server saya. Jadi selain internetan dia juga bisa mengakses web server saya. Jadi caranya adalah saya akan memasukkan DNS mesin web server saya, yaitu 10 10 10 dan juga 12. Kelewat titiknya 12. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, jangan lupa kita nyalain dulu mesin web servernya. Kita tunggu dia nyala atau dia hidup. Sedang dinyalakan. Oke, dia sedang proses booting ya mesin web server saya. Kita tunggu aja biar si web server ini menyala ataupun hidup ya. Kita tunggu. Oke, dia masih proses booting atau proses menyalakan. Tunggu saja. Sini agak nge-lag ya karena saya memakai RAM memberikan RAM yang cukup besar untuk kedua mesin ini, jadi laptop saya sedikit terbebani. Tunggu aja sampai mereka berdua nyala.
Oke, untuk mesin yang ini sudah nyala, kita tunggu lagi mesin keduanya. Masih dalam proses. Nah, sambil menunggunya, oke, bagi kalian yang misal pengen mendeploy juga website seperti saya dengan cara yang sama seperti tadi, memasukkan DNS mesin website kalian di dalam sini. Nah, jika hasilnya itu kalian bisa mengakses web kalian tapi tidak mendapatkan internet, kalian bisa mengatur di bagian DNS konfigurasi kalian. Di semisal kalian menggunakan package bind 9 gitu. Kalian bisa pergi ke name.configuration.option. Nah, di sini kalian bisa mengenablekan atau menyalakan yang namanya forwarders. Ini awalnya itu dia berbentuk komentar seperti yang di atasnya ini. Kalian bisa menghapus komentarnya dan mengaktifkan komen ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya saat wireless access point kalian hanya menggunakan IP mesin DNS kalian, itu kan kalian juga ingin internetan. Jadi saat kalian merequest untuk pergi ke misal ke DNS Google, maka secara otomatis kalian akan di forwardkan ini menuju ke IP Google ini untuk bisa tetap internetan dan juga tetap bisa mengakses web kalian gitu. Untuk bawahnya ini allow query ini artinya adalah memberikan izin setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan kalian itu bisa melakukan forwarder ini itu artinya semuanya bisa ya, boleh diperbolehkan semua. Recursion ini ada pengizinan seperti simpelnya itu pengizinan untuk menuliskan nama URL DNS domain name server kalian di URL. Dan untuk ini itu seperti security-nya, validasinya. Biasanya itu kalau tidak salah itu defaultnya itu adalah auto. Jika saat menggunakan auto ini kalian masih tetap tidak bisa terhubung ke internet, kalian bisa nonaktifkan saja menjadi no ya. Kalau udah disetting seperti ini, kalian save aja lalu kalian restart aja package bind 9-nya. Oh ini stuck kayaknya, terlalu berat. Kita coba restart aja, nyalain. Sudah menyalakan mesin virtual, kita tunggu. Kita tunggu saja agar mesin webnya itu mesinnya ini hidup ya, agar bisa mengakses web servernya. Oke, biarkan dia booting dulu. Seperti ini, kita tunggu saja. Kita tunggu sampai dia nyala sampai dia hidup. Kita tunggu.
Oh ya, selagi nunggu, karena kita sudah selesai mengkonfigurasi bagian access point kita, kita bisa aja langsung log out di sini. Nah, lalu tadi kan tujuannya kan saya pengen biar bisa akses web servernya. Nah, maka caranya kita cabut dulu ini LAN yang menuju access point-nya, yang tadi kita gunakan hanya untuk mengkonfigurasi access point dengan mudah melalui jaringan Ethernet atau LAN. Kita kita hubungkan lagi dengan tadi Ethernet yang menuju ke router MikroTik kita. Colokan lagi. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu. Ini sudah masuk ke MikroTiknya, dan ini kenapa tidak mendapatkan internet? Karena kan tadi kan kita kan tadi mengatur agar si laptop saya ini menggunakan yang namanya static IP, jadi tidak otomatis dapat. Jadi kita harus mengisi lagi IP-nya melalui control panel lagi. Nah, nge-lag banget. Sini control panel. Ini bukan control panel. Control panel. Oh, itu dia. Alamak, sudah terbuka. Kita pergi ke network lagi. Kita pergi ke network and sharing center. Terbuka. Kita pergi ke sini, network and sharing center. Lalu kita ke change editor setting. Winboxnya kita tutup terlebih dahulu biar nggak terlalu berat ya, ini berat banget. Tutup dulu inboxnya. Wow, nge-lag sekali. Nah, di sini kita akan merubah lagi yang tadi Ethernetnya. Kan tadi kita sempat merubah ya, balik lagi ke DHCP karena ingin konfigurasi access point kita. Nah, di sini kita akan mengembalikannya menuju static IP kembali. Yang tadi itu adalah 12 subnet prefix 28, itu subnetnya 240 dengan gateway-nya 10.11 dan DNS-nya kita masukkan DNS mesin web server kita. Saya di sini menggunakan 10.10.12 dan juga kita masukkan juga DNS Google ya. Oke, kita close. Nah, harusnya dia akan menjadi terhubung lagi dan bisa mendapatkan internet akses kembali. Sekarang kita tadi mesinnya sudah nyala. Mesinnya sudah nyala. Sekarang kita coba di WiFi yang di ini, apakah bisa juga mengakses web server kita? Kita coba ketikkan alamat DNS-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil mengakses web server saya sendiri tanpa kehilangan yang namanya akses ke dalam internet. Jadi saya masih bisa internetan seperti biasa, tapi saya juga bisa mengakses web server yang saya buat sendiri. Oke, mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang masih tidak bisa dipahami. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.